Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Cahaya matahari memantul lembut dari permukaan ubin rumah tua itu, mengiringi doa dan tawa yang mengisi udara siang itu. Di ruang tamu yang luas dan berbau kayu tua, Dila duduk anggun dalam balutan kebaya krem pucat. Tangan mungilnya gemetar saat cincin pernikahan disematkan di jari manisnya oleh Roni, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Semua orang tampak bahagia. Senyum Roni merekah, pandangannya hangat, menggenggam erat tangan Dila seolah ingin berkata, "Kita sudah sampai di sini." Tapi di antara senyum dan tepuk tangan tamu, hanya Dila yang merasakan ada satu pasang mata yang tak ikut bersuka cita. Sepasang mata tua yang menatapnya terlalu dalam. Terlalu lama. Pak Farhan, ayah Roni, duduk di ujung ruang, mengenakan baju koko dan celana panjang hitam. Ekspresinya datar. Tatapannya lurus ke arah Dila sejak awal prosesi akad. Saat mereka bersalaman, tangan lelaki itu dingin, keras, dan menggenggam terlalu lama. Ujung jemarinya sempat menyentuh punggung tangan Dila dengan gerakan aneh. Secepat kilat, tapi cukup untuk membuat tengkuk Dila mengencang. Ia menarik napas dalam dan menepis perasaannya. Mungkin hanya gugup. Mungkin cuma perasaanku saja. Setelah resepsi kecil, Dila dan Roni menempati kamar di lantai 2 rumah itu. Rumah tua milik Pak Farhan itu luas tapi kosong. Tak banyak furnitur. Dinding kayunya berderit jika diinjak terlalu cepat. Sejak ibu Roni wafat 5 tahun lalu, rumah itu hanya dihuni 2 orang, Roni dan sang ayah. Dila sempat menawarkan tinggal di rumah kontrakan dekat tempatnya mengajar. Tapi Roni menolak halus. "Kalau kita tinggal di sini, aku bisa tetap jaga ayah. Kasihan dia sendiri," ucapnya. Dila mengangguk. Ia tahu Roni anak yang baik. Dan Dila pun ingin menjadi menantu yang bisa diterima. Hari pertama mereka di rumah itu, semuanya berjalan normal. Pak Farhan tak banyak bicara. Ia hanya duduk membaca koran, atau menonton berita malam sambil menyeruput teh. Tapi Dila memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Setiap kali ia lewat membawa cucian, atau menyajikan makanan ke meja, Pak Farhan akan diam. Pandangannya mengikuti Dila, seolah tak berkedip. Dan ketika ia menyadari Dila melihat balik, ia akan buru-buru mengalihkan mata ke koran, seolah tak terjadi apa-apa. Malam pertama mereka, Dila dan Roni bercengkrama di kamar sambil membicarakan rencana bulan madu yang belum sempat diwujudkan. Tapi di tengah obrolan hangat itu, Dila merasa tidak tenang. Ia menoleh ke arah pintu. Tertutup. "Tapi, Mas, pintu kita tadi ditutup rapat, kan?" tanya Dila tiba-tiba. "Iya, kenapa?" Barusan kayak ada bunyi. Kayak engsel pintu dibuka. Roni tertawa pelan. Namanya juga rumah tua. Suara-suara begitu sering banget. Kadang angin doang bisa bikin bunyi. Dila mengangguk. Tapi matanya tetap tak lepas dari gagang pintu yang mengkilap dalam cahaya lampu kamar. Esok paginya, Dila bangun lebih pagi. Ia turun ke dapur untuk membuatkan teh. Saat membuka lemari bawah, ia mendengar langkah pelan dari arah ruang makan. Saat ia menoleh, Pak Farhan sudah berdiri di sana. Diam. Tak bersuara. Hanya menatapnya. Dila tersentak kecil. "Pagi, yah." Pak Farhan mengangguk. Ia melangkah mendekat pelan, duduk di kursi makan. "Sudah bangun pagi sekali. Menantu rajinnya." "Iya, cuma bikin teh." Pak Farhan mengangguk pelan. "Bau sabunmu lembut." Dila menahan napas. Saya tadi pakai sabun yang biasa saya bawa dari rumah." Pak Farhan tidak menjawab. Hanya mengangkat cangkir pelan dan menyesap teh buatannya. Mata lelaki itu tetap menatap, seolah ingin meresap wajah Dila lebih dalam dari yang semestinya. Dila buru-buru kembali ke dapur, lalu naik ke kamar, menyimpan rasa tidak nyaman itu jauh-jauh dalam pikirannya. Tapi rasa itu tak mau pergi. Ia membekas di tengkuk. Ia mencengkeram dada. Ia bukan sekadar perasaan. Malam harinya, saat Roni tertidur, Dila terbangun oleh suara pelan dari luar jendela. Ia mendekat, membuka sedikit tirai, dan di kejauhan, di halaman bawah yang gelap, ia melihat Pak Farhan berdiri mematung di dekat pohon mangga, menatap ke arah jendela lantai 2. Menatap ke arah kamarnya. Keesokan paginya, Dila bertanya hati-hati pada Roni. "Mas, ayah suka bangun malam-malam ya?" Roni menoleh dari ponsel. "Kadang iya, kenapa?" "Semalam aku lihat beliau di luar. Tengah malam. Di dekat pohon." Roni tertawa kecil.
Mungkin nyari udara segar. Ayah kan suka gitu. Jangan parno, ya. Dila mengangguk lagi. Tapi dalam hati, ia tahu, tatapan itu bukan tatapan ayah ke menantu. Dan kehadiran Pak Farhan di halaman malam-malam bukan kebetulan. Itu pengintaian. Dan itu baru permulaan dari semua ketenangan palsu di rumah itu. Langit mendung menaungi pagi kedua Dila di rumah mertuanya. Rumah itu, bagi mata orang luar, tampak seperti hunian ideal, besar, sejuk, dan rapi. Tapi bagi Dila yang baru beberapa hari tinggal di sana, setiap sudutnya menyimpan suasana yang sunyi, terlalu sunyi, seolah menyimpan napas orang-orang yang tidak pernah ingin berbicara. Dila turun ke dapur seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk Roni dan Pak Farhan. Udara pagi membawa aroma kayu basah dari dinding rumah yang menua. Ia mengenakan daster lengan panjang dan kerudung tipis yang dililit sembarangan, mencoba tampil santai tapi tetap sopan. Saat ia sedang memotong tomat di atas talenan, suara langkah terdengar dari arah tangga. Kriek-kriek. Langkah kaki itu tidak berat. Justru pelan, satu persatu, seperti sengaja dipelankan. Dila menoleh dari dapur, melihat tangga kayu yang menuju lantai 2. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tadi benar-benar nyata. Ia mematikan kompor dan berjalan pelan ke arah ruang makan. Di sana, ia melihat Pak Farhan sedang duduk, membaca koran. Seolah tak pernah bergerak dari tempat itu. Seolah tidak mungkin tadi berjalan dari lantai atas. Atau apakah dia sudah berdiri di sana sejak tadi? Pagi, yah, sapa Dila, berusaha bersikap biasa. Pak Farhan hanya menatap sekilas, lalu kembali ke koran. Tapi Dila tahu, mata itu baru saja memperhatikannya lagi. Kali ini lebih tenang, tapi juga lebih mendalam. Dila kembali ke dapur dengan napas sedikit tercekat. Di belakang punggungnya, ia bisa merasakan sepasang mata yang mungkin masih memandangi lekuk tubuhnya dari kursi ruang makan. Siangnya, saat Roni sudah berangkat kerja dan Pak Farhan mengurung diri di kamar, Dila mengambil waktu untuk mengepel lantai ruang tengah. Ia membuka gorden besar yang menutup jendela depan, membiarkan cahaya masuk ke dalam ruangan. Rumah itu jadi sedikit lebih hidup. Tapi saat ia membungkuk untuk membersihkan sisi bawah sofa, ia mendengar suara gorden bergerak. Cepat ia menoleh. Tirai di sisi kiri baru saja bergoyang. Bukan karena angin. Jendela tertutup rapat. Dila berdiri pelan, matanya menyapu ruangan. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia mendekat dan menyibakkan tirai itu perlahan, jantungnya berdegup lebih cepat. Dari selak kain, ada bekas telapak tangan di kaca jendela. Bekas yang baru. Masih lembab. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana, menempelkan wajahnya pada kaca untuk mengintip ke dalam rumah. Dila memundurkan badan. Perlahan, matanya mulai berkaca. Tapi ia menggigit bibir bawahnya, menahan ketakutan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak lagi. Ia kembali menutup tirai, lalu meraih ponsel dari atas meja. Ia menulis dalam catatan. Hari ketiga. Langkah pelan dari tangga. Bekas telapak tangan di jendela. Gorden bergoyang sendiri. Aku yakin aku tidak sendirian. Malamnya, Dila duduk bersama Pak Farhan di ruang TV. Roni belum pulang karena lembur. Televisi menayangkan berita kriminal. Tapi yang membuat Dila tegang bukan berita itu, melainkan kehadiran Pak Farhan yang duduk di kursi sebelah, terlalu dekat. Lutut mereka hampir bersentuhan. Berani tinggal di rumah tua sendirian? Tanya Pak Farhan sambil menyeruput teh. Saya bukan sendirian. Yah, di sini ada ayah. Kadang yang tinggal serumah bisa lebih berbahaya daripada orang asing, ucap Pak Farhan pelan, dengan nada datar. Dila menoleh pelan. Maksud ayah? Pak Farhan tersenyum kecil. Matanya tidak menatap ke TV, tapi ke arah Dila. Kamu cantik, Dil. Kalau aku seusia Roni, mungkin aku juga gak akan biarkan kamu keluar rumah. Dila tercekat. Itu bukan lelucon. Nada bicaranya terlalu sunyi, terlalu dingin, terlalu nyata. Ia berdiri pelan. Saya ke dapur dulu, yah. Pak Farhan tidak menahan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali menatap layar TV, seolah tak terjadi apa-apa. Dila masuk ke kamar. Ia mengunci pintu, menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar. Tapi kali ini ia tak menangis. Ia membuka ponsel dan kembali menulis catatan. Hari ketiga, malam. Pak Farhan duduk terlalu dekat. Ucapannya tak pantas. Ia tahu aku takut.
Tapi dia terus mencoba. Aku harus kuat. Ia meletakkan ponsel di bawah bantal. Lalu duduk menghadap pintu, mendengarkan suara-suara rumah yang semakin malam semakin menyeramkan. Dan di antara suara jangkrik dari luar jendela, ia bisa mendengar satu hal lagi. Langkah kaki di lantai atas. Pelan, tapi pasti. Dan Dila tahu, langkah itu sedang menuju ke arah kamarnya. Pagi itu, Dila bangun lebih lambat dari biasanya. Semalam ia hampir tak tidur. Langkah-langkah di lantai atas, suara papan kayu yang berderit dari loteng, dan bayangan yang tak pernah muncul tapi selalu terasa membuat malam menjadi siksaan diam yang tak kunjung habis. Saat ia membuka pintu kamar, aroma kayu tua bercampur teh panas menyeruak dari bawah. Ia berjalan pelan ke lantai 1, masih dalam daster panjang dan kerudung seadanya. Biasanya, ia akan berganti baju dulu sebelum keluar kamar. Tapi pagi ini tubuhnya terlalu lelah. Di meja makan, Pak Farhan sudah duduk. Teh di depannya masih mengepul. Ia menatap lurus ke arah tangga. Dan ketika Dila turun, mata itu langsung mengunci gerakannya. Tatapan yang dulu hanya sesekali kini semakin jelas dan tanpa malu. Dila bisa merasakannya, mata itu menelusuri tubuhnya, dari kaki sampai ke rambut. Bukan seperti seorang ayah memandang menantu. Bukan juga seperti seorang lelaki tua yang kebetulan melihat. Tapi seperti seseorang yang menikmati pemandangan yang seharusnya tak boleh ia nikmati. Dila berdiri mematung di bawah tangga. Selamat pagi, Yah, ucapnya datar. Pak Farhan mengangguk kecil. Daster itu bagus. Lembut banget kayaknya. Jantung Dila berhenti sejenak. Tangannya mencengkeram pegangan tangga lebih erat. Beli di mana? Saya, dari rumah. Daster lama. Pak Farhan menyeringai. Kalau kainnya sering dipakai, jadi makin jatuh di badan, ya. Dila tidak menjawab. Ia berjalan cepat ke dapur, mengambil panci dan mulai mengisi air. Tapi gemetar di tangannya tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu kini, bahwa laki-laki itu tidak lagi menyembunyikan tatapannya. Ia menikmatinya terang-terangan. Dan rumah ini tidak punya siapapun yang bisa menyelamatkan dia. Siang itu, Roni pulang lebih cepat. Dila menyambutnya dengan senyum tipis, lalu membantu membawakan tas kerja ke kamar. Di dalam kamar, Dila menatap wajah suaminya lama, seolah ingin mencari sesuatu di sana, tempat berlindung, tempat kembali, tempat berpijak. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Tentu. Kenapa, sayang? Ayah, pernah seperti itu nggak ke teman-teman cewek Mas dulu? Roni tertawa kecil. Maksudnya? Ya, kayak cara lihatnya. Tatapannya gitu. Roni mengernyit. Kok kamu nanya gitu? Dila menghindari tatapan Roni. Gak tahu. Mungkin aku cuma gak biasa tinggal sama mertua laki-laki. Roni mengusap kepala Dila. Ayah itu orangnya cuek, bukan tipe yang banyak senyum. Tapi dia gak jahat. Kamu mungkin cuma kaget dengan caranya. Dila diam. Ia ingin percaya. Tapi kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus rasa dingin yang tadi menjalar ke kulitnya saat Pak Farhan menyebut dasternya, lembut. Sore itu, saat Roni tidur siang, Dila duduk di ruang tengah sambil menyetrika pakaian. Ia mengenakan jaket tebal dan celana panjang, menutupi seluruh tubuhnya. Jendela terbuka, tirai melambai pelan diterpa angin. Dari balik jendela itu, ia merasakan lagi tatapan itu. Ia menoleh. Pak Farhan berdiri di luar, di halaman kecil dekat pohon. Tangannya bersilang di depan dada. Ia menatap langsung ke arah Dila, matanya tak berkedip. Tubuhnya diam seperti batu. Hanya matanya yang bergerak. Dila berdiri, menarik tirai. Tapi detik terakhir sebelum tirai menutup, Dila melihat mulut Pak Farhan bergerak. Tersenyum. Malamnya, Dila duduk di depan meja rias, menatap wajahnya sendiri. Ia menatap matanya yang mulai cekung. Bibirnya yang kering. Ia tak merasa cantik, tapi lelaki itu tetap mengintip, tetap menatap, tetap ingin lebih. Ia membuka ponsel, membuat entry baru di catatan harian. Hari keempat, Pak Farhan mulai bicara tentang daster. Tatapannya makin terang-terangan. Hari ini dia berdiri di luar, mengintip dari jendela. Aku yakin, dia menikmatinya. Ia menutup ponsel, mengunci kamar, menarik gorden, menyandarkan kursi ke balik pintu. Tapi malam ini, ia tak menyalakan lampu. Ia duduk dalam gelap, menunggu.
Karena satu-satunya cara tahu dari mana ketakutan itu datang, adalah membiarkannya menunjukkan wajahnya sendiri. Dan Dila siap melihatnya. Jam dinding menunjukkan pukul 9.45 pagi saat Dila mulai membersihkan dapur. Roni baru saja berangkat kerja. Seperti biasa, Pak Farhan hanya mengangguk singkat saat anaknya pamit. Wajahnya kembali kosong, suaranya minim. Tapi bagi Dila, ketenangan itu bukan lagi pertanda damai. Justru itulah topeng yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Udara di dapur lembab. Dila membuka jendela kecil agar cahaya masuk, lalu menyingsingkan lengan jaketnya. Ia mencuci piring yang menumpuk di bak, lalu mulai mengepel lantai dengan hati-hati. Seperti biasa, ia berusaha bekerja cepat saat sedang sendiri dengan Pak Farhan. Bukan karena ingin kabur, tapi karena ia tidak mau membuka peluang untuk dilihat lebih lama. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berubah. Saat ia jongkok di dekat lemari bawah untuk mengepel, Dila merasa ada hembusan angin kecil dari arah belakang. Ia menoleh perlahan. Tak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, suara papan lantai terdengar dari lorong yang menghubungkan dapur ke ruang makan. Kerak, kerak, pelan. Lalu berhenti. Dila berdiri cepat. Ia memutar tubuh, mendekati ujung lorong yang panjang. Cahaya dari jendela dapur membuat ujung lorong tampak seperti bayangan yang membeku. Dan di sanalah ia melihatnya. Pak Farhan. Berdiri setengah tersembunyi di balik dinding lorong. Tubuhnya menempel pada dinding, hanya sebagian wajahnya yang terlihat. Tapi matanya menatap langsung ke arah Dila. Lagi ngepel ya? Suaranya terdengar dari balik tembok, tenang, datar, tanpa niat untuk menyembunyikan diri. Iya, yah. Dila berusaha tenang. Biar gak licin. Pak Farhan tak bergerak dari tempatnya. Matanya tetap menatap. Kamu gak keberatan kan, kalau ayah sering lihat kamu kerja begini? Kamu kelihatan ibu rumah tangga banget. Dila menunduk. Tangannya yang memegang kain pel mulai gemetar. Saya biasa kerja di rumah. Yah, dari kecil udah bantu ibu. Tiba-tiba langkah itu mendekat. Pak Farhan muncul sepenuhnya dari balik dinding. Ia hanya mengenakan kaos oblong dan celana longgar yang sedikit menggantung di pinggang. Tatapannya lebih tajam dari biasanya. Ayah boleh bantuin? Enggak usah. Yah. Ini udah hampir selesai. Gak apa-apa. Ayah senang lihat kamu kerja. Perempuan yang rajin itu mahal sekarang. Dila buru-buru berdiri. Saya ke belakang dulu, ya. Ia melangkah menuju halaman belakang, membawa kain pel dengan langkah cepat. Begitu sampai di luar, ia mengunci pintu belakang dan berdiri di bawah sinar matahari dengan dada naik turun. Dunia terasa sempit. Udara pagi yang biasanya menenangkan kini terasa seperti selimut panas yang mencekik. Dila menunduk dan melihat tangannya basah keringat. Padahal udara tidak panas. Siangnya, saat menyetrika di ruang tengah, Dila mendengar suara langkah dari lantai 2. Suara kayu tua yang berderit pelan. Ia mendongak. Rumah ini sunyi. Pak Farhan bilang ia hendak tidur siang. Tapi suara itu, jelas bukan suara orang tidur. Dila naik perlahan. Setiap langkahnya di tangga dibarengi ketegangan yang menyayat dada. Saat sampai di ujung tangga, ia menatap ke arah kamar kosong di sisi kiri lorong atas. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Ia menahan napas, lalu mendorongnya perlahan. Dalam ruangan gelap itu, tak ada siapa-siapa. Tapi jendela kamar terbuka setengah. Dan di dekat jendela itu, ada kursi kayu kecil. Dila mendekat. Kursi itu menghadap lurus ke arah dapur di bawah. Jika seseorang duduk di sana, dan jendela terbuka, maka orang itu bisa melihat semua yang terjadi di dapur, termasuk Dila yang jongkok saat mengepel. Tubuh Dila gemetar. Ia menutup jendela dengan kasar, menggeser kursi ke sudut ruangan, dan kembali menuruni tangga tanpa suara. Malam itu, Dila tidak makan. Ia hanya berbaring di tempat tidur, menggenggam ponsel di dada. Ia membuka catatannya. Hari kelima. Lorong dapur tak pernah benar-benar kosong. Pak Farhan berdiri lama di sana, hanya untuk menatap. Komentarnya semakin berani. Dan aku menemukan kursi di kamar atas, tepat menghadap dapur. Ia mengetik satu baris tambahan sebelum menutup catatan itu. Dia sengaja mengintip. Bukan karena iseng, tapi karena dia ingin. Pintu kamar ia kunci. Gorden ia tarik rapat. Kursi ia sandarkan ke pintu. Tapi kali ini, ia tidur sambil mengenakan gamis tebal, kerudung,
dan kaus kaki panjang. Karena Dila tahu di balik lorong gelap dan tangga kayu yang tua, ada seseorang yang tak pernah berhenti menatap. Dan ia mulai bertanya dalam hati, kalau pintu ini tak terkunci suatu malam, apa yang akan terjadi padaku? Pukul 2 dini hari. Rumah itu tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Bahkan suara kipas angin pun terasa terlalu keras bagi Dila yang belum bisa memejamkan mata sejak pukul 9 malam. Ia tidur dalam keadaan lengkap, gamis panjang, kerudung lebar, bahkan kaus kaki. Matanya terus memandangi langit-langit, lalu pintu, lalu sudut gelap di antara lemari dan jendela. Tak ada suara dari lantai bawah. Tapi justru karena terlalu senyap, Dila tahu ada yang tak beres. Jam digital di samping tempat tidur menunjukkan angka pukul 2.13. Dila baru saja memejamkan mata ketika tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, tidak kasar, seolah takut membangunkan orang. Tapi justru itu yang membuat jantung Dila hampir melompat keluar dari dada. Ia menahan napas, tak bergerak, hanya menatap pintu kamar yang terkunci rapat dan masih diganjal kursi serta koper. Tok, tok, tok. 3 ketukan lagi. Kali ini terdengar lebih dekat, lebih sengaja. Lalu sunyi kembali. Tapi kemudian, gagang pintu berputar pelan. Sekali, 2 kali, perlahan. Terus mencoba meskipun terkunci. Dila membekap mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mulai jatuh, tanpa suara. Ia menahan tubuhnya agar tidak menggigil. Setiap gerakan pintu seperti gema di dalam kepala. Lalu, suara napas. Bukan napasnya sendiri. Seseorang di balik pintu sedang mengatur napas. Berat, panjang. Seperti orang yang baru saja menahan emosi. Lama sekali suara itu berdiri di balik pintu. Sampai akhirnya, berlalu. Langkah kaki menjauh pelan di lorong. Dila tak tidur malam itu. Pagi menjelang. Dila duduk di pojok kamar, memeluk lutut. Saat matahari mulai menembus celah jendela, ia baru bangkit. Pelan-pelan ia membuka pintu, menyingkirkan kursi dan koper. Lorong luar kosong. Tapi saat ia melangkah ke depan kamarnya, jantungnya kembali mencelos. Di atas karpet depan pintu, ada setangkai bunga mawar merah. Masih segar, basah, seolah baru dipetik. Dila memungutnya dengan tangan gemetar. Di bawah tangkai itu, ada secari kertas kecil, digulung rapi. Ia membukanya pelan. Tulisan di kertas itu adalah tulisan tangan Pak Farhan. Tulisan tua yang miring ke kanan. Kamu indah bahkan saat ketakutan. Dila memeki kecil dan menjatuhkan kertas itu ke lantai. Ia mundur, lalu masuk kembali ke kamar, menutup pintu dengan keras, dan mengunci kembali dengan tangan yang gemetar hebat. Di dalam kamar, ia terisak. Pak Farhan tahu ia takut. Dan lelaki tua itu menikmatinya. Siangnya, Roni pulang lebih awal. Dila duduk di ruang tengah, berusaha bersikap biasa. Tapi air mukanya tak bisa disembunyikan. Kamu kenapa? Tanya Roni, menatap wajah istrinya. Dila menggigit bibir. Ia ingin bicara. Ia ingin berteriak. Tapi suara itu tak keluar. Mas, kamu yakin ayah nggak pernah berubah? Roni mengerutkan kening. Maksudmu? Kalau ayah jadi berbeda. Sejak ibu nggak ada. Roni menarik napas. Ayah memang jadi lebih pendiam. Tapi dia gak aneh-aneh. Maksud kamu apa, sayang? Dila terdiam. Ia menatap mata suaminya. Ingin berkata, ayahmu mengetuk pintu kamarku tengah malam. Ayahmu meninggalkan bunga. Ayahmu bilang aku indah saat ketakutan. Tapi mulutnya terkunci. Gak apa-apa, Mas. Aku cuma capek. Malamnya, Dila memutar rekaman kamera ponsel yang ia letakkan diam-diam di sudut kamar, menghadap pintu. Dan terekam jelas, sosok Pak Farhan berdiri lama di depan pintu. Membungkuk. Meletakkan sesuatu. Lalu menempelkan wajahnya ke daun pintu, seperti sedang mencium wangi dari baliknya. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, dengan tersenyum. Dila menyimpan video itu baik-baik. Ia kirim ke email lain miliknya. Lalu membuka catatan harian di ponsel dan menulis. Hari ke-6. Ayah mertua mencium pintu kamarku. Ia meninggalkan bunga dan catatan yang menjijikkan. Rekamannya sudah aku simpan. Tapi aku belum tahu harus bicara pada siapa. Dunia akan hancur jika aku bicara. Tapi aku akan hancur kalau terus diam. Ia menatap pintu yang kini dikunci ganda.
Ditarik napas panjang. Tapi tak bisa membuang rasa sesak yang menggunung di dada. Karena mulai malam ini, ketakutan itu tak lagi samar. Ia sudah nyata. Dan ia berwajah ayah sendiri. Malam tak pernah seindah puisi lagi bagi Dila. Setiap turunnya gelap, bukan rasa nyaman yang datang, tapi jantung yang berdegup makin keras, tubuh yang makin kaku, dan mata yang tak berani terpejam terlalu lama. Malam telah menjadi musuh, dan rumah ini adalah penjaranya. Sudah 2 malam sejak bunga mawar merah itu muncul di depan pintu kamarnya. Dan selama 2 malam pula, Dila tidur dalam pakaian lengkap, dengan koper dan kursi menyandarkan pintu, serta ponsel menyala merekam dalam mode diam. Ia tidur sambil duduk, atau kadang hanya sekadar rebah dengan mata tetap terbuka. Hari ini, rumah kembali sunyi. Roni harus keluar kota untuk urusan kantor selama 2 hari. Sebelum berangkat, ia mencium kening Dila dan berpesan, "Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, ya." Dila mengangguk. Tapi dalam hati, ia tahu, apa-apa itu sudah terjadi. Berkali-kali. Dan bukan di luar, tapi di dalam rumah ini. Di bawah satu atap yang sama dengan suaminya sendiri. Siang itu, Dila berniat membereskan gudang atas. Roni sempat meminta ia mengecek apakah ada kain putih di loteng yang bisa dijadikan tirai baru. Ia naik ke lantai 2, membawa senter kecil dan mengenakan jaket. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Udaranya pengap, keringat keluar dari kulit bukan karena panas, tapi karena waspada yang tak kunjung reda. Di lorong lantai 2, ada satu pintu kayu kecil setinggi dada. Pintu loteng. Dila menarik kursi dan berdiri. Ia membuka kait pintu dan mendorongnya ke atas. Bau debu dan tikus tua langsung menyeruak. Tapi bukan itu yang membuat Dila tercekat. Di balik cahaya redup senter, ia melihat jejak kaki di debu lantai papan. Tidak hanya 1 atau 2, tapi banyak. Terlihat jelas bekas alas kaki pria dewasa. Bergerak dari sisi ke sisi. Naik turun dari tangga kecil menuju ruang sempit di atas plafon. Ia mengangkat senter lebih tinggi. Di sudut loteng, ada tikar gulung. Bekas minuman sachet. Dan bantal tipis yang terlihat kumal. Dila ingin muntah. Ia tahu sekarang, ini bukan sekadar tempat penyimpanan. Ini tempat bersembunyi. Tempat di mana Pak Farhan bisa naik diam-diam. Mungkin saat semua tidur. Mungkin saat rumah sunyi. Dan dari tempat itu, dia bisa mengintip. Dila menggeser posisi duduk dan menyinari sisi papan di dekat dinding kamar utama. Di sana, ada lubang. Tepat mengarah ke langit-langit kamarnya. Malamnya, Dila tidak bisa diam. Ia kembali ke kamar dengan kaki gemetar. Ia memeriksa langit-langit, mencari jejak lubang dari bawah. Dan benar, jika dilihat dari sudut tertentu, ada satu celah kecil. Nyaris tak terlihat jika tidak tahu kemana harus mencari. Ia duduk di kasur. Tubuhnya lemas. Tangannya memegang ponsel erat. Ia memutar ulang rekaman dari 2 malam terakhir. Dan pada pukul 3.02 dini hari, dalam cahaya redup, terlihat bayangan bergerak di langit-langit. Cepat, hampir tak kasat mata. Tapi jelas berasal dari arah lubang tadi. Dila mulai menangis. Tapi bukan karena lemah. Tapi karena semua yang ia curigai benar. Paginya, Dila memotret semua bukti. Jejak kaki, tikar, bekas bantal, dan lubang di langit-langit. Ia menulis catatan lagi di ponselnya. Hari ke-7. Loteng digunakan sebagai tempat intipan. Ada tikar, bantal, dan jejak kaki. Lubang di atas kamar tidur. Aku mungkin sudah diawasi setiap hari. Mandi. Ganti baju. Salat. Tidur. Semuanya. Ia kirim foto-foto itu ke email cadangan, termasuk satu ke kontak adiknya. Setelah itu, Dila duduk di pojok kamar. Menatap plafon yang kini bukan lagi pelindung dari langit. Tapi, mata yang menonton. Dan malam ini, ia bertekad akan merekam semuanya. Bukan hanya suara. Tapi wajahnya. Karena jika dunia tidak percaya kata-katanya, maka dunia harus melihat. Malam datang seperti biasa, tapi bagi Dila, ini bukan malam biasa. Ini adalah malam ketika ia memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan mulai melawan. Bukan dengan teriakan atau amarah, tapi dengan senjata yang selama ini ia genggam erat, kebenaran yang direkam diam-diam. Ia telah mempersiapkan semuanya. Ponsel lamanya ia letakkan di atas lemari pakaian, menyala dalam mode perekam video, menghadap tepat ke langit-langit.
Kamera itu menatap ke arah lubang kecil yang ia temukan pagi tadi, lubang yang mengintai langsung ke kasur tempat ia tidur. Lubang yang tak pernah ia tahu keberadaannya. Lubang yang telah merekam tubuhnya, aktivitasnya, geraknya, bahkan mungkin bisik-bisik doanya saat tengah malam. Dila menutup lampu kamar, meninggalkan hanya satu lampu tidur kecil menyala di pojok. Cahaya temaram itu cukup untuk merekam bayangan. Cukup untuk menangkap gerakan. Ia duduk di atas kasur, seperti biasa. Gamis panjang dan kerudung sudah ia kenakan. Selimut tebal disampirkan di lutut. Di bawah bantal, ada pisau kecil dari dapur. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menenangkan diri, untuk memberitahu bahwa malam ini, ia tidak sepenuhnya tanpa pertahanan. Jam digital menunjukkan pukul 1.48 saat suara pertama terdengar. Krak. Papan kayu di atas plafon berderit pelan. Seperti langkah kaki ringan. Seperti seseorang yang sudah sangat hafal dengan jalurnya. Dila menahan napas. Tangannya mencengkeram selimut. Matanya tetap mengarah ke atas. Lalu, suara itu semakin dekat. Langkah kayu berhenti tepat di atas tempat tidur. Hening. Tak ada suara selama beberapa detik. Lalu, lubang kecil itu menjadi hitam. Sesuatu, atau seseorang, menutupi cahaya dari dalam. Wajah seseorang. Dila bisa melihat mata itu. Mata yang selama ini hanya bisa ia rasakan dari balik lorong. Kini menatap langsung ke bawah. Menatap ke tempat tidur. Menatap dirinya. Pak Farhan. Tidak ada keraguan. Meski hanya separuh wajah yang terlihat, hanya satu sisi yang muncul dari celah sempit itu, Dila tahu persis siapa itu. Ia gemetar. Tapi tetap diam. Kamera merekam. Ponsel tetap menyala. Pak Farhan menatap cukup lama. Seolah sedang menikmati pemandangan. Lalu ia tersenyum. Bibir itu melengkung di lubang kecil. Bayangan senyum seorang pria tua yang semestinya menjadi pelindung, bukan pemangsa. Senyum yang membuat udara di kamar seperti membeku. Setelah hampir 1 menit, wajah itu perlahan menghilang. Langkah kaki menjauh. Sunyi. Dila menunggu hingga jam menunjukkan pukul 3 sebelum ia menghentikan rekaman. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia segera memutar ulang video. Dalam rekaman yang sedikit bergoyang, jelas terlihat lubang itu, lalu cahaya yang tertutup, dan akhirnya, wajah Pak Farhan. Dila menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi kali ini bukan karena ketakutan. Melainkan karena ia akhirnya memiliki bukti. Bukti bahwa semua yang ia rasakan bukan delusi. Bahwa setiap malam penuh teror itu benar-benar terjadi. Bahwa ketakutan yang selama ini ia telan sendirian bukan ciptaan pikirannya. Tapi kenyataan paling kejam dalam hidupnya. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar tinggi, Dila keluar dari rumah diam-diam. Di dalam tas kecilnya, ada flash disk berisi salinan video. Ada juga ponsel tua yang menyimpan seluruh rekaman dan catatan selama 7 hari terakhir. Ia tidak menengok ke belakang. Tak melihat lagi ke arah rumah dengan jendela besar dan pintu kayu itu. Ia hanya berjalan. Meninggalkan semua di belakang. Karena kini ia tahu, kebenaran bisa disimpan terlalu lama. Tapi tak bisa dibungkam selamanya. Dan malam itu, dari lubang kecil di plafon, dunia telah melihat wajah sang pemangsa. Dila duduk di bangku tunggu sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan. Tas ransel kecil di pangkuannya terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena semua kenangan buruk yang ia bawa bersamanya. Di dalam tas itu, ada ponsel dengan rekaman wajah Pak Farhan di lubang plafon, catatan-catatan harian digital, dan bukti foto dari loteng tempat lelaki itu diam-diam mengintai selama ini. Seorang perempuan muda dengan pakaian rapi menghampirinya. Mbak Dila, ya? Saya Laila, dari tim pendamping hukum. Dila berdiri pelan dan mengangguk. Suaranya nyaris tak keluar saat menjawab. Iya, saya. Laila menuntunnya masuk ke ruangan kecil yang hangat dan tenang. Mereka duduk berhadapan. Dila menyerahkan ponsel dan flash disk. Tak perlu waktu lama sebelum video dari lubang plafon diputar. Laila tidak bersuara. Tapi wajahnya menegang. Ia menatap layar, lalu menatap Dila, lalu menatap layar lagi. Perlahan, ia menekan tombol pos saat wajah Pak Farhan muncul dalam bayangan lubang. Ini cukup kuat untuk jadi bukti, Mbak. Sangat kuat, katanya akhirnya. Kita akan bantu lapor ke polisi. Tapi sebelum itu, kami sarankan Mbak Dila tinggal di tempat aman dulu. Dila mengangguk pelan. Tangannya masih menggenggam roknya sendiri.
Saya gak mau tidur di rumah itu lagi. Saya gak tahu dia bakal sampai sejauh apa kalau saya tetap diam. Laila menatapnya dengan mata yang lembut. Mbak Dila, diam kamu itu selama ini bukan lemah. Kamu bertahan. Dan sekarang kamu memilih bicara. Itu keberanian. Malam pertama Dila di rumah aman terasa asing. Tempatnya sederhana, tapi bersih dan nyaman. Ada 3 kamar tidur, semuanya dihuni perempuan lain yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga atau pelecehan. Dila tidak banyak bicara. Ia mengunci diri di kamar, duduk di kasur, dan hanya menatap ke arah jendela yang tirainya dibiarkan terbuka sebagian. Tapi malam itu, tirai tidak diam. Angin memang masuk dari celah jendela, tapi Dila merasa ada yang lain. Bukan gerakan kainnya yang membuatnya takut, tapi bayangan masa lalu yang terus terpantul dari lipatannya. Ia memejamkan mata. Tapi dalam benaknya, ia melihat ulang semua yang terjadi. Tatapan Pak Farhan saat pertama kali mereka salaman di hari akad, ucapannya tentang daster, langkah pelan dari tangga, dan wajahnya yang muncul dari lubang di langit-langit. Dila meraih ponsel dan membuka catatan harian yang belum ia tulis sejak tadi pagi. Hari ke-8. Aku tidak lagi di rumah itu. Tapi pikiranku masih dikurung di dalamnya. Setiap gerakan tirai mengingatkanku pada bayang-bayangnya. Setiap malam masih terasa seperti malam yang dipenuhi suara langkah dan napas dari balik pintu. Tapi aku tahu, aku mulai menyembuhkan diri. Esok paginya, kabar tentang unggahan anonim tersebar luas. Laila dan tim dari Lembaga Bantuan Hukum mengunggah video pengakuan seorang perempuan. Wajah disamarkan, suara diubah. Tapi narasinya jelas. Saya seorang menantu. Saya tidak tahu bahwa yang saya panggil ayah menyimpan niat lain. Saya tidak tahu bahwa atap rumah yang saya tinggali menyembunyikan lubang untuk mengintip saya tidur. Tapi sekarang saya tahu. Dan saya memilih tidak diam. Video itu viral dalam waktu 2 jam. Ratusan ribu penonton, ribuan komentar. Sebagian besar berisi dukungan dan doa. Banyak yang marah. Banyak pula yang mengaku mengalami hal serupa. Tapi selama ini memilih bungkam. Namun di balik semua itu, Dila merasa hampa. Ia duduk di tepi kasur rumah aman, menatap layar ponsel tanpa emosi. Ia tidak merasa menang. Belum. Karena seseorang di luar sana belum tahu bahwa Dila tidak lagi diam. Dan benar saja. Sore itu, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia ragu, lalu mengangkat. Dila, ini aku, Roni. Dada Dila mengencang. Suara itu membuat seluruh tubuhnya kaku. Kamu di mana? Tanya Roni dengan suara gemetar. Mas. Ayah, dia gelisah. Dia tahu video itu tentang dia. Tapi dia bilang kamu ngarang semua. Aku gak tahu harus percaya siapa. Dila menahan air mata. Mas, aku punya rekamannya. Mas mau lihat sendiri? Wajah ayahmu muncul dari plafon. Dia ngintip aku, Mas. Berkali-kali. Suara di seberang hening lama sekali. Lalu pelan-pelan, patah. Aku gak tahu, Dil. Aku gak tahu orang yang selama ini aku panggil ayah bisa kayak gitu. Dila menahan tangis. Tapi luka itu terlalu dalam untuk ditahan. Aku juga gak tahu, Mas. Aku gak tahu orang yang harusnya aku panggil ayah. Ternyata cuma pakai sebutan itu buat mendekat. Bukan buat melindungi. Telepon berakhir tanpa salam. Tapi Dila merasa, malam ini akan lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya, ia berkata jujur. Bukan hanya kepada dunia, tapi kepada suaminya sendiri. Pagi di rumah aman itu tak semeriah pagi-pagi sebelumnya. Meski sinar matahari masuk hangat lewat jendela, suasana hati Dila tetap beku. Ia duduk di sudut ruang bersama segelas teh yang tak disentuh sejak 1 jam lalu. Matanya sembab. Bukan hanya karena semalaman ia tak tidur, tapi karena pikirannya tak berhenti memutar ulang percakapan dengan Roni. Suaminya. Satu-satunya orang yang selama ini ia harapkan menjadi pelindung. Tapi kini justru menjadi batas terakhir antara ia dan pelaku. Pak Farhan masih belum ditangkap. Polisi sedang menyelidiki dengan hati-hati. Mereka butuh waktu, katanya. Tapi waktu adalah musuh bagi korban. Setiap detik penundaan adalah kemungkinan ancaman lain. Dila tahu itu. Siangnya, Dila memutuskan keluar sebentar ke minimarket terdekat bersama pendamping dari Lebih. Di sana, sambil menunggu giliran di kasir, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor Pak Farhan.
Ayah kangen kamu. Kalau mau ngobrol baik-baik, pulanglah. Ayah janji gak akan macam-macam. Kita selesaikan diam-diam, tanpa buat malu siapa-siapa. Dila langsung memalingkan wajah dari layar. Tangannya gemetar hebat. Ia menunjukkan pesan itu ke pendampingnya, Laila, yang segera membacanya dan menghela napas panjang. Dia mulai main tekanan emosional, ujar Laila. Kalau kamu jawab, dia akan bermain lebih dalam. Kalau kamu diam, dia bisa makin nekat. Dila mengangguk, tapi wajahnya keras. Aku gak mau balik. Aku tahu maksud, baik-baik, dia. Itu pancingan. Malamnya, Laila membantu Dila membuat tangkapan layar dari seluruh pesan Pak Farhan, lalu mengarsipkannya sebagai bukti tambahan. Semua rekaman, termasuk wajah Pak Farhan di lubang plafon, kini juga sudah dicadangkan ke penyimpanan eksternal dan dilaporkan resmi ke pihak berwenang. Namun, malam itu juga, teror datang dari arah yang tak terduga. Pukul 1.17 dini hari, kamera pengawas rumah aman merekam bayangan seorang pria berdiri di luar pagar. Mengenakan jaket hitam, celana panjang, dan helm. Tak berbicara, hanya berdiri. Lalu mengangkat selembar kertas ke arah kamera. Kertas itu bertuliskan, "Kamu milikku, Dila. Kembali." Begitu cepat pria itu pergi, petugas penjaga malam hanya sempat menangkap siluetnya sebelum ia menghilang di gang. Tapi Dila tahu, itu bukan orang iseng. Itu Pak Farhan. Ia tahu di mana Dila tinggal. Ia tahu Dila tidak sendiri. Dan kini, ia menantang. Pagi harinya, polisi mendatangi rumah aman itu. Mereka membawa tangkapan kamera CCTV dan mencocokkan dengan laporan yang sudah diajukan. Ini bukan lagi perkara pribadi. Ini sudah masuk kategori teror. Dila menatap layar CCTV saat itu diputar ulang. Detik demi detik menunjukkan lelaki itu berdiri, tak bersuara, menatap rumah diam-diam dari balik kaca helm. Tubuhnya dingin, tapi pikirannya semakin membara. "Aku mau pasang jebakan," kata Dila tiba-tiba. Laila menoleh cepat. "Maksudnya?" "Aku tahu dia bakal coba kontak lagi. Dia pikir aku masih takut. Aku akan balas pesan itu. Aku akan bilang aku mau ketemu. Tapi bukan untuk menyerah." Wajah Laila menegang. "Itu berisiko tinggi, Dila. Tapi dia gak akan berhenti. Dia cuma akan mundur kalau dia tahu aku bukan mangsa. Aku umpan." Sore itu, dengan pengawasan penuh dari tim lebih dan petugas polisi yang menyamar, Dila mengirim satu pesan balasan. "Aku bisa ketemu. Tapi di tempat ramai. Di depan masjid dekat rumah dulu." Balasan datang tak sampai 5 menit. "Ayah tunggu. Jangan bawa siapa-siapa. Kita bicara pelan-pelan. Ayah gak akan sentuh kamu. Ayah cuma pengen kamu balik." Wajah Dila dingin. Ia mengetik satu pesan terakhir. "Aku akan datang. Tapi kamu harus buka semuanya malam ini." Di balik layar ponselnya, tubuh Dila memang menggigil. Tapi batinnya sedang berubah menjadi baja. Karena jika Pak Farhan ingin bermain permainan bayangan, Dila sudah siap menjadi cahaya yang menelanjangi semuanya. Langit mulai menggelap ketika Dila duduk di dalam mobil bersama 2 pendamping hukum dan 1 anggota polisi yang menyamar sebagai sopir taksi daring. Mobil itu berhenti 50 meter dari masjid kecil tempat pertemuan akan dilakukan. Di jok belakang, tubuh Dila tampak tenang, tapi wajahnya pucat dan dingin. Tangan kanannya menggenggam tas kecil yang berisi 2 hal penting, ponsel yang selalu merekam, dan 1 alat kecil lain, kamera kancing tersembunyi yang ditempelkan di jilbab bagian dada. Laila, yang duduk di sampingnya, menyentuh bahu Dila pelan. "Kalau kamu merasa gak kuat, kita tarik mundur. Polisi sudah siaga di 2 titik. Kita gak biarin kamu sendirian." Dila mengangguk sekali. "Aku tahu. Tapi ini waktunya. Dia harus tahu aku bukan boneka." Pukul 19.07, Dila turun dari mobil. Langkahnya pelan menuju pelataran masjid yang sunyi. Hanya ada 1 tiang lampu yang menyala kuning di sisi kanan pagar. Seorang pria tua duduk di bawah pohon mangga yang rimbun. Dila langsung mengenalinya meski pria itu mengenakan masker dan topi hitam. Pak Farhan. Wajah yang selama ini ia lihat hanya dari balik pintu, celah tirai, dan lubang plafon. Kini berdiri di hadapannya langsung. "Dila," ucap Pak Farhan pelan. Suaranya lebih serak dari biasanya. "Kamu masih cantik. Bahkan setelah semua ini." Dila tidak menjawab. Ia berdiri tegak, menatap lurus,
menyembunyikan rasa mual yang mulai menggerogoti perutnya. Aku gak datang untuk dengar pujian. Yah, katanya dingin. Aku cuma pengen tahu kenapa. Pak Farhan mendekat satu langkah. Karena kamu terlalu indah untuk diabaikan. Aku kesepian sejak ibumu Roni meninggal. Dan kamu datang seperti cahaya baru di rumah itu. Kamu perhatian, lembut kamu perempuan yang. Istri anakmu sendiri, potong Dila cepat. Pak Farhan menarik napas panjang. Wajahnya mulai berubah. Roni gak pernah ngerti kamu. Dia terlalu sibuk. Aku tahu kamu kesepian juga. Kita bisa saling mengisi, deal. Dila menahan tangis yang hampir pecah. Bukan karena sedih, tapi karena jijik. Jadi kamu naik ke loteng malam-malam, mengintip aku tidur. Kamu tinggalkan bunga dan catatan di depan pintu karena kamu pikir aku mau semua itu. Pak Farhan menyeringai kecil. Kamu gak lari. Kamu tetap diam di rumah itu selama seminggu. Kamu gak cerita ke Roni. Itu tandanya kamu menikmati permainannya juga. Dila menatap pria itu tajam. Tapi tubuhnya mulai goyah. Satu suara terdengar dari dalam saku. Pesan masuk. Sinyal dari Laila. Semua terekam. Petugas sudah siap. Tunggu aba-aba. Pak Farhan melangkah lebih dekat. Hanya tinggal 1 meter di hadapan Dila. Ia menatap mata menantunya seperti dulu, penuh hasrat yang tak pantas. Tapi kali ini, Dila tidak menunduk. Tidak memalingkan wajah. Ia membalas tatapan itu, dan dengan suara setenang pisau es, ia berkata, aku tidak takut lagi. Dan malam ini, kamu akan ditelanjangi di depan dunia. Pak Farhan mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Tiba-tiba lampu dari arah lain menyala terang. 2 polisi berpakaian sipil mendekat cepat. Satu lagi muncul dari balik pagar masjid. Bapak Farhan, Anda kami amankan atas dugaan tindakan pelecehan, pengintaian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Anda berhak diam dan didampingi kuasa hukum. Wajah Pak Farhan pucat seketika. Mulutnya terbuka, mencari kata-kata. Tapi semua sudah terlambat. Kamera tersembunyi di jilbab Dila sudah merekam segalanya. Pengakuannya, tatapannya, kalimat menjijikannya. Semuanya. Di dalam mobil polisi, Dila duduk kembali di sebelah Laila. Ia menunduk, menangis diam-diam. Tapi tangisan itu berbeda. Tangisan pelepasan. Tangisan perempuan yang akhirnya bisa keluar dari lorong sunyi penuh ketakutan, dan kini berdiri di tengah jalan yang mulai terbuka oleh cahaya. Laila merangkulnya. Kita akan dampingi kamu sampai akhir. Kamu bukan sendirian. Dila mengangguk, lalu memandang keluar jendela. Malam itu langit terbuka sedikit. Di balik awan, ada bintang samar. Tapi cukup terang bagi perempuan yang selama ini hanya melihat dunia dari celah sempit langit-langit rumah. Dan kini, ia tahu. Bintang itu bukan lagi milik bayangan yang mengintipnya dari kegelapan. Ruang interogasi di kantor polisi dipenuhi hening yang menyesakkan. Di balik kaca satu arah, Dila duduk ditemani Laila dan seorang penyidik perempuan. Tangannya di pangkuan, menggenggam tisu basah yang tak lagi mampu menyerap air mata. Di sisi lain, Pak Farhan duduk seorang diri. Tangan terborgol di meja, wajahnya dingin, tapi pandangannya liar. Seolah belum bisa menerima bahwa permainan diam-diamnya telah runtuh total. Dila tak berkata sepatah pun selama hampir 1 jam. Tapi penyidik sabar. Mereka tahu, luka seperti ini tak bisa dipaksa untuk cepat terbuka. Sampai akhirnya, pelan tapi pasti, Dila mulai bercerita. Tentang hari pertama ia tinggal di rumah itu. Tentang tatapan Pak Farhan sejak malam pertama. Tentang bunga mawar yang selalu muncul tanpa suara. Tentang lubang di langit-langit, kursi di loteng, dan suara langkah di lorong pada pukul 2 pagi. Wajah penyidik tak berubah. Tapi dari catatan yang mereka buat, jelas semua ini bukan delusi. Semua sudah terekam. Semua ada buktinya. Dan semua sudah masuk dalam berkas yang akan dibawa ke pengadilan. Keesokan harinya, Roni datang ke rumah Aman. Bukan sebagai suami yang membela, tapi sebagai lelaki yang baru saja kehilangan 2 hal sekaligus, ayah yang ia hormati, dan istri yang ia abaikan. Dila duduk di ruang tamu saat Roni datang. Pria itu berdiri kaku, lalu perlahan duduk di seberangnya. Wajahnya lusuh, matanya merah. Aku lihat rekamannya, ucap Roni tanpa ekspresi. Dila mengangguk pelan. Aku gak tahu harus bilang apa. Aku bahkan gak tahu aku ini suami yang macam apa.
Kamu teriak-teriak dalam diam, dan aku malah tidur tenang di sampingnya. Dila tidak menjawab. Dila, aku minta maaf. Kalimat itu seperti pecahan kaca yang jatuh. Terlambat, tapi tetap menggema. Dila menatap Roni. Maafmu bukan untuk menyembuhkan aku, tapi untuk menenangkan dirimu. Dan itu bukan yang aku butuhkan sekarang. Roni menggigit bibir. Ia ingin mendekat, tapi Dila bergeser. Kita akan cerai, Mas, ucapnya tenang. Dan aku gak akan pernah bawa anakku nanti ke rumah yang langit-langitnya punya lubang penuh mata. Roni tak bisa membalas. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh. Tapi Dila tidak goyah. Bukan karena tak cinta, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri lebih dari luka yang terus dipelihara. Malam itu, Dila kembali ke kamarnya di rumah aman. Ia duduk di depan cermin, melepas kerudung, dan menatap wajah sendiri. Wajah itu tampak lebih tua beberapa tahun, tapi juga lebih kuat. Ia membuka catatan ponsel yang telah menemaninya selama berhari-hari. Lalu mulai menulis. Hari ke-9. Ayah mertua sudah ditahan. Suamiku datang meminta maaf. Tapi ini bukan tentang siapa yang menyesal. Ini tentang siapa yang mau hidup dengan luka dan siapa yang memilih sembuh. Aku memilih sembuh. Ia menyimpan catatan itu, lalu menatap langit-langit. Bukan untuk mencari lubang, tapi untuk melihat bahwa di atasnya ada langit lain yang luas dan bebas. Sudah 3 hari sejak Pak Farhan resmi ditahan. Media mulai memberitakan kasus ini dengan berbagai tajuk. Menantu bongkar skandal ayah mertua, lubang di plafon yang mengungkap teror sunyi, bahkan yang lebih sensasional, wajah ayah di langit-langit, luka diam perempuan dalam rumah tangga. Dila tidak membaca berita itu satu persatu. Ia hanya membaca cuplikan di layar ponsel yang dikirimkan oleh Laila. Ia tidak ingin membuat dirinya kembali tenggelam dalam rasa malu atau trauma. Tapi ia tahu, kisahnya sudah menjadi konsumsi publik. Dan anehnya, ia merasa tidak takut. Bukan karena semua orang tahu, tapi karena akhirnya semua orang percaya. Sore itu, Dila diundang berbicara dalam forum tertutup lembaga perempuan yang menampung para penyintas KDRT dan kekerasan seksual dalam rumah. Ia hampir menolak, tapi Laila meyakinkannya, bukan buat jadi inspirasi, tapi buat jadi bukti bahwa diam bisa disuarakan. Luka itu bisa dibawa keluar kamar. Ruangan kecil itu penuh oleh perempuan-perempuan muda dan tua. Sebagian mengenakan masker, sebagian menunduk saat bicara. Tapi semua yang hadir di ruangan itu membawa satu hal yang sama, bekas luka. Dila duduk di depan. Suaranya masih pelan, tapi tiap kata mengalir jelas. Aku bukan perempuan yang kuat. Aku cuma perempuan biasa yang tadinya gak tahu harus lapor ke siapa karena pelakunya tidur di ruang tamu rumahku sendiri. Hening mengendap. Aku gak akan bilang, kalian harus berani. Karena keberanian itu gak bisa dibikin dalam semalam. Tapi aku akan bilang, jangan biarkan rasa malu yang bukan kamu yang buat menelan hidupmu sendiri. Beberapa peserta menangis diam-diam. Dila pun ikut meneteskan air mata. Tapi tidak menjerit, tidak hancur. Air mata itu adalah proses penyembuhan. Di rumah aman, malam itu, Dila kembali ke tempat tidurnya dan menyelimuti diri. Tapi kini ia tidak lagi membawa pisau dapur di bawah bantal. Tidak menumpuk kursi di balik pintu. Tidak merekam pintu kamarnya dengan kamera ponsel. Kini ia bisa tidur, tanpa takut. Tapi sebelum memejamkan mata, ia kembali menulis. Hari ke-12. Luka ini tidak akan lenyap. Tapi tidak apa-apa. Luka ini yang membuat aku tahu batas. Luka ini yang membuat aku membangun dinding baru. Luka ini adalah bukti bahwa aku pernah selamat. Di ujung catatan itu, Dila menulis satu kalimat yang bahkan membuat tangannya sendiri bergetar. Aku pernah dilihat dari lubang langit-langit. Tapi hari ini, aku melihat diriku sendiri dari cermin yang utuh. Dan aku masih perempuan. Aku masih utuh. 3 bulan telah berlalu sejak malam di depan masjid, ketika wajah Pak Farhan terekam utuh dalam kamera kecil yang tertempel di jilbab Dila. Proses hukum terus berjalan. Tim lebih mendampingi Dila menghadiri sidang demi sidang, menghadapi pertanyaan-pertanyaan hakim dan jaksa, menyaksikan bukti diputar, disahkan, dan ditelaah. Dan setiap kali wajah Pak Farhan muncul di layar proyektor pengadilan, senyumnya, ucapannya, dan nada suaranya saat menyebut, "Kamu milikku," Dila hanya menunduk sebentar. Lalu menatap lurus ke depan lagi. Ruang sidang bukan tempat yang nyaman. Tapi bagi Dila,
Itu adalah ruang terakhir yang harus ia lewati sebelum menutup pintu masa lalu. Hari itu, Dila kembali ke rumah lamanya. Bukan untuk tinggal. Bukan untuk bernostalgia. Tapi karena polisi mengizinkannya mengambil barang-barang pribadi yang dulu ditinggal terburu-buru. Ia masuk rumah itu dengan ditemani 2 petugas. Bau rumah masih sama. Kayu tua, debu, dan kelembapan dari kamar mandi yang selalu bocor. Tangga masih berderit saat diinjak. Lorong masih gelap di ujung. Tapi ada satu hal yang berbeda. Plafon di kamarnya telah dibongkar. Lubang itu kini terbuka lebar. Petugas telah mencopot papan-papan kayu di loteng. Mereka membersihkan semua, termasuk tikar gulung dan bantal tipis yang dulu ditemukan. Tapi meskipun fisiknya sudah hilang, ingatan Dila tidak bisa dibongkar begitu saja. Ia berdiri di tengah kamar, menatap ke atas. Tak ada lagi langit-langit. Yang ada hanya atap kosong dan cahaya samar matahari yang masuk dari celah genting. Dila menarik napas dalam, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku berdiri di bawah langit yang dulu dipenuhi mata gelap. Tapi sekarang langit ini kosong. Dan aku bebas." Setelah mengemasi barang-barangnya, Dila meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh, tidak menangis, tidak bicara sepatah kata pun. Ia tahu, luka paling dalam bukan pada tembok atau plafon, tapi pada perasaan bahwa rumah itu pernah menjadi tempat ia merasa diawasi, dipermainkan, dan dilanggar. Tapi ia juga tahu luka itu kini sudah punya tempat baru. Bukan di tubuhnya, tapi di pengadilan. Malam itu, Dila menulis lagi. Hari ke-90. Aku masuk kembali ke kamar lama, tapi tidak menangis. Aku hanya diam. Karena aku sudah tahu rumah bukan tentang dinding, tapi tentang rasa aman. Dan tempat itu sudah tidak punya rasa itu lagi. Ia menutup catatan, lalu menulis satu kalimat di atas kertas dan menempelkannya di dinding rumah aman, tempat ia tinggal kini bersama perempuan-perempuan lain yang juga sedang sembuh. Tidak ada rumah yang layak dihuni jika langit-langitnya punya lubang untuk mata yang penuh niat jahat. Dila duduk sendirian di balkon kecil rumah aman yang selama berbulan-bulan ini menjadi tempatnya bertumbuh kembali. Angin sore menggerakkan kerudungnya pelan. Di pangkuannya, sebuah buku catatan kulit coklat tua terbuka setengah, dengan halaman kosong yang menanti diisi. Hari ini, ia diberi kesempatan oleh lembaga untuk menulis sebuah surat, bukan untuk pelaku, bukan untuk Roni, bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri, yang dulu tinggal di rumah penuh diam dan ketakutan. Tangannya mulai bergerak, perlahan. Setiap kata yang ia tulis adalah tangga untuk memanjat keluar dari lubang sunyi masa lalu. Untuk Dila yang dulu. Aku tahu kamu ketakutan. Aku tahu kamu menangis diam-diam setiap malam, berpura-pura tidur agar tidak didengar. Aku tahu kamu pernah berdiri di depan cermin dan bertanya, apa salahku sampai aku diperlakukan begini? Aku tahu kamu menggenggam bantal bukan untuk kenyamanan, tapi untuk menyembunyikan suara isak yang ditahan sekuat tenaga. Tapi, Dila, kamu hebat. Kamu bertahan. Kamu merekam bukti. Kamu menulis catatan. Kamu menolak menjadi korban yang diam selamanya. Kamu melawan. Kamu keluar. Kamu bicara. Dan hari ini, kamu bebas. Kamu tidak lagi tidur di bawah lubang plafon. Kamu tidak lagi bangun karena suara langkah di lorong. Kamu tidak lagi mengintip dari tirai sambil menahan napas. Sekarang, kamu berdiri tegak di bawah langit yang terbuka. Kamu adalah perempuan yang penuh luka, tapi tidak hancur. Kamu retak, tapi tidak pecah. Kamu patah, tapi tahu caranya menyambung kembali. Jadi untukmu, Dila yang dulu, terima kasih. Karena kamu tidak menyerah. Karena kamu bertahan. Karena kamu menulis semua itu malam demi malam, meskipun tanganmu gemetar. Karena kamu memilih hidup. Dari aku, Dila yang hari ini mencintaimu sepenuhnya. Dila menutup buku itu. Air matanya menetes tanpa suara, tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena ia tahu, dirinya layak dipeluk, dipahami, dan dihargai oleh orang yang paling penting, dirinya sendiri. Keesokan paginya, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Pak Farhan, 6 tahun penjara atas dakwaan pengintaian seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Dila tidak hadir di ruang sidang. Ia berada di sebuah taman kota, duduk di bangku dengan bunga kertas di tangannya. Ia menatap langit biru, lalu tersenyum kecil. Hari itu, dunia terasa lebih ringan. Bukan karena pelaku telah dihukum, tapi karena dirinya tidak lagi terpenjara dalam diam.
Pagi itu, Dila berjalan menyusuri jalan setapak taman kota dengan langkah tenang. Di tangannya, ada selembar brosur kecil bertuliskan, Program Pemulihan dan Pelatihan Perempuan Penyintas. Itu bukan undangan biasa. Itu adalah ajakan untuk memulai bab baru, menjadi bagian dari jaringan perempuan yang ingin menyuarakan pengalaman mereka, bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Dila berhenti di bawah pohon rindang, lalu duduk di bangku panjang berwarna hijau. Ia memejamkan mata, menikmati hembusan angin yang kini terasa bersih, tanpa rasa takut. Tak ada lagi suara langkah di lorong. Tak ada lagi bunyi kayu dari langit-langit. Tak ada lagi tatapan licik dari balik tirai. Semua itu telah terkubur bersama penyesalan yang bukan miliknya. 3 bulan kemudian, Dila mulai aktif menjadi pendamping di salah satu pusat krisis perempuan. Ia membantu mendengar cerita, menemani ke kantor polisi, dan mengajari para penyintas cara mendokumentasikan bukti tanpa membahayakan diri. Semua yang dulu ia pelajari dalam kesunyian, kini ia ajarkan dengan cinta dan kesabaran. Di ruang konseling kecil, seorang gadis muda berusia 19 tahun duduk menunduk. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kehilangan arah. Ia menatap Dila dengan takut-takut. "Mbak, aku gak tahu harus mulai dari mana." Dila tersenyum hangat. "Kamu gak harus tahu. Yang penting, kamu sudah sampai di sini. Itu sudah luar biasa." Gadis itu mulai bercerita, pelan, terbata, tapi mengalir. Dan Dila mendengarkan, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi hidup bahwa luka bisa sembuh. Bahwa malam-malam gelap bisa diganti dengan pagi yang tenang. Dan yang paling penting, bahwa kamu tidak sendirian. Suatu siang, Dila menerima surat dari pengacara lebih. Di dalamnya ada kabar bahwa permohonan perlindungan jangka panjangnya dikabulkan negara. Ia bisa pindah ke kota baru, dengan identitas baru jika ia mau. Tapi Dila menolak. Bukan karena ia ingin hidup dekat dengan masa lalu, tapi karena ia sudah mengalahkannya. Ia tidak mau terus berlari. Ia ingin berdiri di tanah yang dulu membuatnya takut, lalu membangun kembali hidup di atasnya. Ia ingin menjadi matahari, bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Di malam ulang tahunnya yang ke-29, Dila menulis catatan terakhir di ponsel yang dulu ia pakai merekam malam-malam sunyinya. Hari ke-180. Aku sudah tidak lagi menulis karena takut, tapi karena aku ingin mengingat bahwa aku pernah selamat. Ia menatap ke langit. Kali ini bukan dari bawah plafon, tapi dari teras kecil di rumah sewa barunya. Rumah mungil yang ia isi sendiri dengan buku, tanaman, dan foto-foto pemandangan. Rumah yang tidak punya lubang untuk mata asing. Rumah yang tidak punya jejak suara langkah dari loteng. Rumah yang hanya berisi satu hal. Keberanian. Dila memejamkan mata dan tersenyum. Ia tahu dunia belum sepenuhnya aman. Tapi ia tahu, dirinya kini bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Karena ketika cahaya tidak datang dari luar, ia belajar menyalakannya dari dalam diri sendiri. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.